Nah kayak ini bibit cabutan teman-teman. Ini bibit cabutan yang di samping pokok sawit yang besar tadi itu. Berarti kalau dari sini ke pokok itu 9 meter. Kalau kita ambil serong ke situ jadinya 10,5 meter ataupun 10,5 meter. Kondisi kebun sawit setelah 4 bulan penanaman. Ini harus melewati jembatan pohon pinang. Aduh. Ini karena semalam ada hujan, jadi air kalinya penuh. Ini jarak tanam 9 kali 9. Ini kondisinya. Ini maksud 9 kali 9. Ini dari sini ke pokok itu 9. Dari sini kalau kita tarik lurus berarti 9. Kalau kita tarik serongnya jadi 10,5. Ini mata 5 teman-teman, pola segitiga. Tapi pola segitiga ini tidak sama sisi teman-teman. Ini maksudnya begini. Berarti kalau dari sini ke pokok itu 9 meter. Kalau kita ambil serong ke situ jadinya 10,5 meter ataupun 10,5 meter. Nah, bukan segitiga sama sisi teman-teman. Memang ini pola mata 5 juga, tapi tidak sama sisi. Ini bibitnya ditanam entah berapa lama udah kami semai dulunya. Mungkin udah setahun ataupun 2 tahun bibitnya ini. Jadi pada saat pencabutan dari tempat semai itu harus digali dulu teman-teman. Ya beginilah kalau bibit yang sudah besar kita tanam 4 bulan ya baru seperti ini teman-teman. Memang pertumbuhannya sangat bagus, hijau, tapi ya mungkin agak lama. Beda halnya dengan pokok yang kita tanam yang memang di polybag yang masih kecil-kecil. Ini walaupun nampaknya kecil, tapi pokok ini kemungkinan besar bisa menyaingi pokok-pokok yang besar itu teman-teman. Bisa menyaingi pertumbuhannya. Nih. Ini di sini rata-rata bibit cabutan ya. Ini kalau kita jumlahkan lebih kurang bibit yang ada polybagnya sekitar 50-an batang lah. Selebihnya 150 batang lagi, karena di sini 200 batang lebih kurang teman-teman. 150 batang lagi. Ada yang bibit cabutan, ada yang bibit di dalam polybag juga, tapi pada saat pengambilannya harus digali teman-teman, otomatis akar-akarnya putus semua, akar-akar induknya itu. Ini kayak ini bibit apa namanya, marilis, bibit cabutan nih. Nah, di pinggiran pokok sawit besar udah tumbuh ya, kita cabut ya begini teman-teman. Ya beginilah kondisi kebun sawit 4 bulan setelah penanaman. Ini lahannya tidak gambut, tapi tanahnya keras. Tanah keras, bukan gambut. Beginilah penampakannya.
Di samping itu kebun orang, kebun tetangga. Ini kalau dibilang bibit apa, saya kurang paham juga teman-teman ke soal bibit itu. Yang pastinya saya ambil bibitnya ini dari pokok sawit yang sudah umur sekitaran 15 ataupun 17 tahun lah. Saya potong itu tandannya, satu tandan, lalu sebagiannya saya semai, sebagiannya saya tumpuk di belakang rumah sehingga tumbuh ya. Pada saat udah besar seperti ini, saya cabut ataupun saya gali dulu. Nah, yang namun saya ambil bibitnya ini di pokok sawit besar yang selama dia tumbuh ya, kalau dibilang trek, mana ada sawit yang tidak trek, tapi tidak terlalu lama treknya teman-teman. Kalau kami sebut di sini sawit minyak, ataupun kalau bahasa lainnya apa, tenera kalau nggak salah sih. Saya kurang paham teman-teman. Nah kayak ini bibit cabutan teman-teman. Ini bibit cabutan yang di samping pokok sawit yang besar tadi itu. Nah, ada juga sebelah sana. Ini semuanya 6 baris, 1 2 3 4 5 6 baris teman-teman. Seberang sana punya orang, di situ 8 baris punya orang. Maka punya kita ini lebih kurang 200 batang pas. Beginilah kondisinya. Maka bagi teman-teman, boleh dikasih sarannya untuk pemupukan, bagaimana cara kita merawat kebun sawit yang baru ditanam ini. Lebih-lebih ini bibitnya pun tidak semua bibit disemai di dalam polybag. Bagaimana cara untuk merawatnya sehingga dia tumbuh maksimal. Nah, di samping pinggir ini ada beberapa batang, lebih kurang 30 batang bibit yang utuh di dalam polybag teman-teman ini. Ini bibit utuh di dalam polybag. Ini pun juga diambil bibitnya ini dari tandan sawit, disemai sendiri, yang bobot satu tandan itu lebih kurang 142 kg. Nah, makanya dipilih bibitnya. Dan pun ini bibit yang kami ambil bukan bibit yang di luarnya itu teman-teman. Di janjangnya itu tunggu berondol, udah habis berondol, yang bibit dalamnya yang kami ambil. Ya mungkin ini tikus makan ini. Ada satu lagi teman-teman, boleh seperti tadi saya bilang, sharing bagaimana perawatannya, pengobatannya. Saya kurang paham juga karena baru ini kali pertama saya menanam kelapa sawit di lahan sendiri. Ini rencananya di sini akan kita tanam yang 3 baris ini, ke sana kita tanam semangka. Yang 3 baris lagi sebelah sana kita tanam jagung. Kalau di sini disebut jagung pakan ayam, bukan jagung manis. Ya, ini juga bibit yang utuh dalam polybag ini. Nih seperti ini. Ya kalau menurut saya sih lumayan bagus ya. Lebih-lebih ini musim penghujan, bukan musim kemarau. Itu udah dimakan kayaknya teman-teman.
udah dimakan sama, kalau bukan landak, sama babi. Nih, habis dicincang-cincangnya. Nih. Oh, ini selamat nih. Selamat nih, ada pucuknya. Itu udah dimakan juga tuh sama babi. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman bagi kita dalam merawat kebun kelapa sawit. Lebih-lebih kayak saya pemula ini, masih banyak yang tidak saya ketahui tentang tata cara merawat kebun kelapa sawit ini. Makanya saya mohon bagi teman-teman yang lebih mempunyai ilmunya, boleh di komen bagaimana cara merawat kebun kelapa sawit. Terima kasih teman-teman.